kowe masake dhewe. Timbang karo yang kowe masake dhewe. Halo semua, kembali lagi di channel tontonan keluarga Anda, Film Oi. Tentang alur cerita film. Dan di konten ini adalah konten unfaedah. Iya. Jika kalian tetap menonton, silakan. Dan kami mengucapkan selamat menonton. Jus ini baik. Cek 1 2 7. Oke, betul. Halo semua netizenku yang budiman, dimanapun kalian berada, di rumah, di sawah, atau di basement. Canda, jangan baper. Oke, di video kali ini tim film Oi bakal merangkum alur cerita How to Get Viral. Film ini dirilis di tanggal 17 Mei 2017 dan disutradarai oleh Omri Dorani. Oke, seperti apa alur filmnya? Langsung aja ke TKP. Sebelum itu, intro. Get it when I get back. Oke. Ben dan Jack adalah dua bocah yang selalu bermain bersama. Mereka berdua sangat mengidolakan Stanley dan Marvel. Mereka banyak menggambar komik. Namun sayang, Ben harus pindah ke Antartika mengikuti ayahnya karena ada yang harus diriset ulang. Jadi untuk waktu yang terakhir bersama Zack, mereka menghabiskan waktu dengan mengasah pedangnya dengan bahan bacol anime. Bocah terus lur sampai sukses. Oke. Karena terlalu lama, akhirnya ketahuan oleh bapaknya Ben. Karena untuk menjemput Ben, bapaknya Ben pun khawatir apakah anaknya masih normal apa enggak nih. Singkat cerita, Zack harus berpisah dengan sahabat pedangnya mereka. Namun semakin sedih karena Ben adalah teman satu-satunya Zack dan tak bisa bermain lagi bersama Kimberly yang cantik dan primadona di kompleknya itu cuy. Oke, Zack pun menunggu hari demi hari. Oke, inilah bentuk Zack saat ini. Zack hidup dengan makin suram dan pagi-pagi harus berantem dengan adiknya Zack karena melihat jembut di gunting. Jembut di gunting. Iya toh? Itulah lanjut. Adina Zack langsung memanggil orang tuanya dan orang tuanya Zack langsung datang dan langsung melempari Zack dengan meja, lemari, dan kulkas. Di sekolah Zack pun berteman dengan anak cupu lainnya. Meskipun cupu, Zack masih saja bisa suka dengan Kimberly yang sekarang sudah tumbuh dewasa dan buah dada yang besar dan kenyal. Hingga cerita, Zack dipanggil oleh gurunya untuk ke depan kelasnya. Pas dirinya maju, malah ada yang berdiri dekat tapi bukan keadilan guys, dan langsung ditertawai oleh satu kelas. Zack pun hanya bisa memarahi dirinya di kamar mandi. Setelah itu, kepala sekolahnya pun langsung menemui Zack saat Zack sedang boker dong. Oke, kepala sekolahnya langsung kasihan kepada Zack karena Zack adalah murid yang madesu. Ia pun dipanggil ke ruang kepala sekolahnya dan diberi arahan agar mencari pacar. Siapa tahu jika ada cewek di hidupnya, mungkin hidupnya bisa terselamatkan, dan memberi motivasi agar Zack berani memegang cewek yang ada di sekolah ini. Pak, saya mau bicara. Nah, aku nih sekolahan itu ya tak pegang terus anunya. Oke, lanjut. Namun karena Zack adalah bocah madesu, ia malah diusir oleh kepala sekolahnya. Dan Zack bicara kepada teman cupunya, kenapa hidup kita ini suram banget ya? Sedangkan teman Zack yang lain mempunyai cara lain untuk mendekati cewek. Ada yang karena olahraga, ada yang ganteng, ada juga yang menjadi selebgram. Zack pun langsung ngedeketin Kimberly dan mulai pembicaraan dengan menanyakan pesta yang ada diadakan rumah Kimberly guys. Namun Kimberly juga pilih-pilih dong. Ia tak ajak Zack untuk kedatang pestanya. Berbeda dengan sahabat Kimberly yang gemes satu ini, dia pasti diajak. Dan suram-suram hidupmu adalah Zack. Zack hidup suram adalah Zack. Oke, lanjut. Setelah pulang, Zack menjemput Beth untuk pulang. Zack pun terkaget karena melihat badan Ben yang sudah cukup menjadi keren banget guys. Zack pun kagum pada dada Ben yang kotak-kotak dan keras.
Ia pun meninju dadanya Ben berkali-kali. Di rumah, ia bercerita tentang Ben yang sudah berubah lebih ganteng dan maco. Ia pun malah diejekin sama adiknya karena dianggap sebagai penyuka sesama batang. Dan saat adiknya melihat Ben, rahimnya pun menjadi hangat karena melihat Ben berubah 100 lebih derajat dari yang cepu menjadi maco. Si cewek yang bernama Jessica pun terpana dengan Ben karena dadanya yang sudah kotak dan keras. Dia pun langsung mengajak Ben untuk ke sebuah party. Gak tanggung-tanggung, si Jessica pun menulis nomor WA-nya ke tangan si Ben. Jack pun salfok terhadap goyangan yang tebal dan balik roknya itu si Jessica. Apa gitu? Aku juga tak tahu. Oke lanjut. Tapi Ben tak tertarik oleh ajakan si Jessica. Ben malah mengerjakan komik yang berhadiah bisa bertemu dengan Stanley. Pas di rumah, Ben mengerjakan komik dengan sepenuh hatinya. Tiba-tiba bapaknya Ben datang dan berbicara. Ben, sekarang kamu sudah gede, badan gede, otot gede, dan otong gede. Maka gunakan masa depanmu dengan baik. Carilah perempuan di luar sana. Gebranglah mereka dan bergenjotlah terus. Jangan biarkan masa depanmu hanya menggambar komik saja. Dan langsung menelpon Zack. Ia berubah pikiran meskipun maco dan ini masih polos guys. Saat di toilet dengan santainya, Ben membuat masalah bersama seniornya. Untungnya ada Zack yang menyelamatkan dari keributan itu. So jagoan. Oke lanjut. Akhirnya Zack dibimbing untuk menjadi pria yang seutuhnya. Sosokan banget ya, padahal hidupnya masih suram. Lanjut. Ya sudahlah, jadilah mereka dimarahi emak-emak dan disamperin polisi. Dan di pesta band sudah berbeda. Ya dari rambutnya ya oke lah. Mereka berdua dengan berani berjalan di pesta itu. Oke guys, di sini kita akan melihat sinematik. Tiba-tiba Ben disamper Jessica dan Jeng malah sendirian dan kepala sekolahnya malah ikut pesta dong. Nah ini orang. Oke lanjut. Cerita Ben malah halusinasi saat makan jamur, sedangkan Zack berhasil membungkus satu cewek yang buta guys. Dan Zack langsung diajak kenjutan di kamar mandi. Gue jadi iri. Lanjut. Namun cewek itu adalah pacar jagoan di sekolah itu. Akhirnya Zack diajak baku hantam oleh so jagoan itu. Karena Zack bingung mau ngapain, Zack malah membuka celananya. Asyik anjing goblok banget ih. Oke, membuka celananya. lanjut. Teman Zack malah melihat batangnya yang kecil. Kecil. Oke, lanjut. Lalu datanglah Ben yang halusinasi seakan memisahkan dari baku hantam ini. Namun dari mana tiba-tiba ada Jessica yang datang. Akhirnya Jessica dong yang digeblok dengan papan jalan itu oleh Ben. Oke, langsung puyeng dah tuh. Oke, akhirnya Ben dan Zack pergi dan meninggalkan segudang masalah. Namun saat itu cewek-cewek berdatangan kepada Ben. Pas mereka sedang olahraga, mereka langsung datang dong dua cewek gemes yang mengajak main ke rumahnya sehabis sekolah. Zack pun langsung bersemangat. Kan kapan lagi cowok yang suram disamperin dua cewek gemes. Batang cilik. wis aja ngisi. Zack dan Ben pun mengiyakan aja dan siap belajar bareng. Iya belajar bareng, positif aja dulu. Oke lanjut. Dari mana tiba-tiba ada Jessica yang walaupun mukanya hancur tetap aja senyum-senyum kepada Ben. Ben pun malah ketakutan melihat wajah Jessica yang udah kayak psikopat. Dan tibalah malam, Ben dan Zack tetap datang ke rumah dua cewek gemes itu untuk belajar bareng. Mereka pun belajar dengan khusyuk dan sampailah waktu dimana Zack ditarik untuk ke lantai 2 dan si Ben tetap di lantai 1. Mereka pun saling memberi semangat privat untuk cewek-cewek itu guys. Namun tak sesuai pikirannya, tiba-tiba orang tua cewek itu malah langsung pulang. Zack dan Ben pun langsung pergi dari rumah si cewek-cewek itu guys. Namun si cewek minta maaf kepada si Zack, namun si Zack bodo amat dan memilih pergi. Dan saat sampai rumah mereka berantem karena ada permasalahan. Semua nasihat pada ngaco dan saran yang ngawur. Saat pagi hari semuanya berbeda kepada Zack. Semua memanggil nama Zack karena si cewek semalam memberitahu kepada semuanya bahwa ia semalam telah mengejutnya. Dan kepala sekolah pun memberi selamat karena sudah bergenjotan bersama perempuan. Gokil ini. Hal ini menyebabkan Kimberly untuk mengundang ke pestanya. Dan akhirnya Zack memilih bersama Kimberly dan Ben memilih untuk kembali ke komikannya. Dan waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kimberly memberi kode untuk Zack bergenjotan bersama Kimberly.
dan Kimberly udah menanti Zack di kamar, tapi Zack malah berpikir bahwa hal ini bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Zack cowok yang madesu. Oke, lanjut. Zack sekarang malah memilih bersahabat dengan Ben dan meninggalkan Kimberly yang sudah siap dicangkul. Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Lanjut. Singkat cerita, Zack pun menghampiri Ben di acara Comic Con dan perjuangannya dihadang oleh seekor satpam, tapi diselamatkan oleh bapaknya Ben dan membantu mencari Ben. Zack pun datang dan bertemu dengan Ben, namun wajah Ben sudah sedih karena apa jenenge? Kompetisi. Zack pun sebagai sahabatnya menghibur dan mencari Stanley untuk Ben. Akhirnya dari perjuangan yang berputar dunia melewati gunung samudra, Ben pun bertemu dengan Stanley di kamar mandi. Stanley pun memberikan kartu nama dan mengajak mereka berdua untuk makan siang bersama. Dan film ini berakhir dengan Zack dan Ben bertemu anime yang digunakan saat kecil untuk bacol. Oke. Dan filmnya pun tamat. Anjing. Ya itulah guys. Ya itulah. Dari tadi pinggir jalan ramai, mau ngerekam aja susah anjing. Oke, lanjut. Kesimpulan dari film ini adalah bahwa kita harus harus setia kepada teman ya guys, karena teman itu segalanya, bukan apa-apa. Kalau pacar bisa dicari, kalau teman nggak bisa dicari guys. Kalau sudah pergi ya sudah pergi. Oke, segitu dulu alur filmnya. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komennya guys, agar channel Film Oi berkembang dengan cepat. Oke, dan kalian boleh boleh request film guys. Udah gak usah tak gawe tak buatin. Oke. Dan saya Film Oi mengucapkan selamat menonton. Wes menonton tak kan mau iki akhir ya wes. Dadah, see you next time.